Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Hai Sobat Kreatif, selamat pagi. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di program acara Guru Keliling. Dan kali ini kita udah ada di SLB Negeri Jember untuk menjemput salah seorang guru yaitu Bapak Rahman Hadi. Dan kita langsung aja untuk menjemputnya dan kita bakal langsung untuk menuju ke rumah salah seorang siswa yaitu Muhammad Bintang Arosi. Pengen tahu keseruannya? Langsung aja. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke Bapak, sehat ya. Oke, kita langsung aja untuk menuju ke rumah siswa nih. Hari ini sudah siap Pak? Oke, monggo. Yuk, langsung aja. Oke, Sobat Kreatif, kali ini kita udah sampai di kediaman dari salah seorang siswa yaitu Muhammad Bintang Arosi. Dia adalah siswa tunanetra, Sobat Kreatif ya. Dan kali ini kita langsung aja untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama. Pengen tahu? Lanjut, kita masuk aja. Assalamualaikum pemirsa RRI Net. Hari ini kita belajar bersama di rumah siswa netra kelas 5 SD bernama Muhammad Bintang Arosi. Kita dalam rangka home visit atau guru kunjung. Assalamualaikum Rosi. Waalaikumsalam. Ya, Rosi sehat? Sehat. Ya. Hari ini sudah mam? Sudah. Sudah. Mam sama apa tadi? Sama nasi goreng. Sama apa lagi? Sudah sama nasi goreng. Sama nasi goreng aja ya? Ya. Nah, sekarang
hari ini karena masih pandemi, jadi kita belajarnya di rumah, tidak di sekolah. Kita doakan mudah-mudahan pandemi dan wabah coronanya segera berakhir. Sebelum kita mulai pelajaran, coba sini tangannya kita dikasih hand sanitizer dulu biar aman, ya, biar aman. Digosok. Hari ini kita akan belajar tentang agama Islam. Sebelumnya silahkan berdoa dulu. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali, mulai pelajaran lagi, walaupun Rosi belajar sendiri di rumah. Nanti mudah-mudahan kalau sudah pandeminya berlalu bisa belajar bersama teman-teman lagi di sekolah. Kemarin kita sudah sampai pada pembelajaran agama Islam tentang kisah Nabi, kisah 25 Nabi. Ya. Sekarang sebelum itu kemarin juga Rosi sudah menghafalkan surah pendek, surah An-Naba. Coba sekarang dibaca surah An-Naba ayat 1 sampai 15 ya. Iya. Ya, coba yuk. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an shadjada linukhrija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Itu tadi surah An-Naba yang sudah dihafalkan. Mudah-mudahan nanti bisa sampai tuntas dan menghafal surat-surat lainnya. Mudah-mudahan juga bisa 30 juz. Ya, hari ini silakan dikeluarkan dulu catatannya. Nah, pemirsa RRI.net, Rosi juga sama dengan yang lain. Jadi cara mencatatnya, cara membaca tulisnya juga sama menggunakan huruf braille. Dia sekarang sedang iya dipasang. Dia sedang mempersiapkan catatannya. Dia mengambil Rigled sebagai alat tulis dan stylus, kemudian satu lembar kertas buffalo, sehingga memang kalau anak-anak netra menggunakan kertasnya agak tebal, biasanya kertas manila atau buffalo yang digunakan untuk menulis. Jadi Rosi ini sudah kelas 5 di sekolah luar biasa negeri Jember yang berkedudukan di Jalan Dr. Subandi, Jember. Ada Rosi? Sudah ada masih semua? Ya. Masih mau dipasang. Sekarang dipasang dulu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Dia sedang mencoba memasang Rigled yang sebagai alat tulisnya. Sebentar, kurang ke bawah. Jadi untuk pertama di bawah paku. Ya sudah, ditekan paku yang bawah Rosi.
Ditekan paku yang bawahnya. Sampai tembus ya, sampai muncul di kertasnya. Satunya juga begitu, satunya juga ya, terus ditutup, dipegang tangannya untuk menutup. Satunya ya, satunya tutup ya. Ditulis kisah singkat Nabi Musa alaihi salam. Kisah singkat Nabi Musa alaihi salam. Kita dengarkan, ini adalah suara anak disabilitas netra menuliskan huruf braille. Ada 6 titik dalam satu peta ini, kemudian setiap titiknya akan membentuk satu simbol huruf abjad braille. Jadi anak-anak netra ini dalam membaca dan menulis karena terhambat dari indera visualnya, maka dia menggunakan huruf braille yang nanti hasilnya membaca adalah dengan diraba. Kisah singkat Nabi Musa alaihi salam atau AS. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang Pak Rahman akan cerita. Nanti Rosi bercerita juga ya. Diceritakan secara singkat ya. Nabi Musa itu lahir di zaman masa kerajaan di Mesir, namanya rajanya Fir'aun. Siapa, Ros? Nabi Musa itu hidup pada zaman Raja Fir'aun dari Mesir. Ya, ditulis Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun dari Mesir. Jadi Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun dari Mesir. Ya. Nah, kita tunggu. Memang menulisnya masih agak lambat. Jadi saya ulangi lagi, Rosi. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun dari Mesir. Ya. Jadi Raja Fir'aun itu rajanya kejam. Raja yang kejam. Bahkan Raja Fir'aun itu mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhannya manusia. Ya. Itulah Raja Fir'aun. Kejam ya. Siapa yang melawan perintahnya akan dibunuh. Tuh. Jadi semua warga kerajaan Raja Fir'aun tidak boleh membangkang apa perintah raja, karena nanti akan dibunuh. Sudah? Habis? Ya, dipasang lagi. Jangan lupa paku yang bawah diletakkan di paku yang atas. Ya, agar tidak tertumpuk tulisannya. Nah, Fir'aun ini anak siapa? Nama ibu Nabi Musa siapa? Sudah tahu? Belum. Namanya Yukabat. Tulisannya Yukabat. Nama ibu Nabi Musa adalah, coba. Nama ibu Nabi Musa. Pemirsa ingat yang kita dengarkan ini adalah suara laptop yang dilengkapi screen reader. Jadi penyandang disabilitas netra juga bisa menggunakan handphone Android ataupun laptop yang difasilitasi dengan screen reader atau sistem pembaca layar. Jika terdengar sayup-sayup di sini adalah suara dari screen reader yang ada di laptop. Musa Adalah, jadi setiap apa yang digerakkan di kursor dia akan bersuara. Sudah? Sudah. Nama ibu Nabi Musa adalah Yukabat. Y. Sudah?
Sudah. U K A B Sudah, Pak. A D. Yukabat. Yukabat. Ayahnya bernama sudah. Ayahnya bernama Imron. Ayahnya bernama Imron. Sudah. Ayahnya bernama Imron bin Qahat. Qiahat. Imron bin Qahat. Qiahat. Qiahat. Hat. Iat. Sudah, Pak. Bin spasi ya. Iya. Bin. Tulis lagi bin. Sudah tadi tulis bin. Imron bin Qahat bin Qahat. bin lagi Bin Qahat. sudah bin Qahat sudah. Sudah. Bin lagi bin Lawi Lawi. Sudah. Bin lagi Bin Yakub. Ya. Bin Ya. Apostrof titik tiga dulu. Titik tiga sudah. Sudah. QUB. Sudah, Pak. Nah, jadi siapa Ros? Ayahnya bernama Imron bin Lawi bin Yakub. Ya. Imron bin Qahat bin Lawi bin Yakub. Itu nama ayahnya Nabi Musa. Siapa? Imron bin Qahat bin Lawi bin Yakub. Ibunya Yukabat. Nah, sekarang dengarkan Pak Rahman cerita. Jadi waktu itu Raja Fir'aun itu punya peramal. Peramal itu dukun. Ya, dukunnya mengatakan Raja Fir'aun nanti akan lahir anak laki-laki dan itu akan membinasakanmu dan membunuhmu, katanya sang peramal tadi. Mendengar itu Raja Fir'aun takut. Ya, Raja Fir'aun takut. Akhirnya Raja Fir'aun membuat keputusan. Apa keputusannya? Kepada rakyat Mesir diperintahkan siapapun yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Terus siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Seandainya Rosi hidup pada zaman Raja Fir'aun, berarti begitu lahir Rosi langsung dibunuh. Ya. Apa? Jadi akhirnya semua pasukan Fir'aun itu keliling ke semua kerajaan. Setiap ada ibu yang hamil, dilihat, ditunggui sampai ibunya melahirkan anaknya laki-laki langsung dibunuh. Ya. Saat itu ibunya Nabi Musa sedang hamil. Ya. Sampai kemudian melahirkan Nabi Musa. Ditolong oleh seorang yang membantu melahirkan. Kalau sekarang namanya perawat atau bidan ya. Iya. Itu. Terus ternyata Nabi Musa ini lahir sebagai bayi laki-laki yang tampan dan lucu. Ya. Lahir sebagai bayi laki-laki yang tampan dan lucu. Akhirnya ibunya juga sayang. Wah, ini kalau ketemu Raja Fir'aun bisa dibunuh ini.
gitu ya. Akhirnya ibunya Nabi Musa ngomong sama yang membantu melahirkan tadi, sama bidanya tadi ya, anu ya, jangan dilaporkan ya anak saya kalaupun laki-laki gitu. Karena bidanya juga kasihan, akhirnya bidanya setuju. Tapi lama-lama takut juga ya, takut kalau ketahuan Raja Fir'aun yang tadi apa, Raja Fir'aun orangnya Kejam. ya. Akhirnya setelah Nabi Musa berumur 3 bulan, ibunya sedih, ini kalau nggak disembunyikan nanti akan dibunuh sama Fir'aun. Tapi disembunyikan di mana gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan ilham pada ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa diperintahkan agar Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti ya, kemudian dibuang ke sungai Nil. Nah, kemana Ros? Sungai Nil. Dibuang ke sungai Nil. Itu ya. Ditulis, setelah dilahirkan Nabi Musa dimasukkan ke peti dan dibuang ibunya ke sungai Nil. Sesudah dilahirkan, ayo. Sesudah dilahirkan, sesudah dilahirkan sesudah dilahirkan Nabi Musa dimasukkan ke peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Sesudah apa tadi? Sesudah dilahirkan Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Itu sungai Nil itu besar, sungainya besar, nggak seperti sungai di rumahmu. Rosi pernah ke sungai? Pernah masuk? Pernah. Ya. Sudah? Belum, Mbak. Dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Ya, itu. Jadi Nabi Musa Peti dimasukkan ke peti, kemudian dibuang, dihanyutkan, bukan dibuang, dihanyutkan di sungai Nil. dan Dihanyutkan di sungai Nil. Sudah? Dihanyutkan sungai di sungai Nil, N-I-L. Dihanyutkan di sungai Nil. Sudah ya? sudah, Pak. Nah, terus gimana? Setelah itu kakaknya Nabi Musa ya mengikuti kemana arus sungai Nil itu mengalir. Mengikuti kemana? Mengikuti petinya tadi ya. Jadi kakaknya Nabi Musa itu mengikuti sungai ini hanyut kemana, gitu ya? Iya. Nah, ternyata sungai petinya itu ditemukan oleh anaknya Raja Fir'aun juga, Ros. Wah, ini yang tadinya mau membunuh disembunyikan, ternyata setelah dihanyutkan yang menemukan justru siapa? Justru Itu anaknya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Kira-kira dibunuh enggak ya? Nah, terus petinya ditemukan, kok ada peti bagus ya? Akhirnya petinya dibawa pulang. Dibawa pulang.
putrinya Raja Fir'aun ngomong, ayah aku nemu peti katanya. Terus petinya dibuka. Ternyata setelah dibuka, ternyata isinya apa tadi? Bayi. Bayinya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Oh, terkejut Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memerintahkan, ayo sekarang dibunuh bayinya. Gitu. Karena apa? Tadi Fir'aun takut, wah nanti jangan-jangan ini akan membinasakan aku, gitu ya. Iya. Ternyata bayinya dibunuh, maunya dibunuh. Tapi istrinya Fir'aun namanya Asia. Siapa? Istrinya Fir'aun namanya Asia. Ngomong jangan dibunuh. Ini bayinya lucu, gitu ya. Bayinya lucu ini. Pasti tahu bayi? Tahu. Ya, gimana kalau ada adik bayi kecil lucu mau dibunuh? Ayo. Gak boleh. Kan kasihan ya, nggak bisa melawan, ternyata masih kecil, mau dibunuh juga. Akhirnya sama Asia jangan dibunuh. Sudah kita ambil aja ini, dijadikan anak. Ya, akhirnya karena desakannya istrinya, akhirnya sama Fir'aun tidak dibunuh. Nah, selamatlah Musa dari tangan pembunuhan Raja Fir'aun. Ya. Itu kalau sudah Allah berkehendak, walaupun sudah di bahaya, tapi akhirnya tetap selamat ya, karena Raja Fir'aun karena Nabi Musa dilindungi oleh Allah tadi ya. Akhirnya ya wis, kalau gitu kita jadikan ini anak kita nanti gitu. Tapi akhirnya terus siapa yang menyusui? Bingung lagi ini. Wah ini kalau dulu kan nggak ada susu botol, akhirnya mencari siapa yang menyusui. Dibukalah lowongan. Jadi siapa yang mau menyusui bayi kecil anaknya Fir'aun, padahal itu adalah bayi kecilnya Nabi Musa. Setiap ibu-ibu yang datang untuk menjadi ibu susunya Nabi Musa nggak mau ya, sampai lama berhari-hari. Akhirnya Nabi Musa lama tidak minum susu ibunya, karena setiap ibu yang datang ternyata Nabi Musa nggak mau. Akhirnya apa? Kakaknya Musa tadi yang ikuti petinya tadi ya, datanglah ke Fir'aun. Datanglah ke Fir'aun, ke istananya, ngomong, saya punya kenalan yang siap menyusui. Kan ditanya sama Fir'aun, kamu keluarganya ini ya? Bukan, saya bukan keluarganya ini, saya nggak kenal sama bayi ini gitu. Pura-pura sos ya. Dia ngomong iya saya keluarganya, kira-kira ya Pak, dibunuh juga sama Fir'aun ya. Oh ini bunuh aja ini. Enggak, kakaknya pura-pura bukan, saya bukan keluarganya, tapi saya tahu ada keluarga yang baik, yang sabar sama anak-anak dan selalu siap menyusukan bayi. Ya sudah, bawa sini orangnya. Akhirnya ibunya Nabi Musa dipanggil ke istananya Raja Fir'aun. Tegak. Apa istana itu? Istana itu sama dengan rumah. Rumahnya raja itu disebut istana. Nah, akhirnya dipanggil. Setelah itu maka Nabi Musa kecil disusui oleh Raja Fir'aun, disusui oleh ibunya sendiri ya. Ibunya Nabi Musa kecil itu disusui oleh ibunya sendiri. Akhirnya dibawa pulang lagi. Ya, Musanya dibawa pulang oleh ibunya Nabi Musa untuk disusui. Biasanya adik bayi itu menyusunya sampai usia berapa ya? Punya adik enggak di rumah? Punya. Dulu menyusui ibu sampai usia berapa? Sampai kira-kira usia 2 tahun. Nah, setelah usia 2 tahun, kemudian dikembalikanlah Musa kepada keluarga Raja Fir'aun. Tegak, nggak boleh tunduk gitu. Kenapa, ngantuk? Enggak. Tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam tidur jam 8. Iya, masa ngantuk? Nggak boleh ngantukan. Nah, sudah ya. Terus kemudian Musa kecil tumbuh sebagai pemuda yang besar badannya, kuat ya. Besar badannya dan Kuat.
Nah, di cerita Nabi Musa tadi bisa kita baca di surah Al-Qasas. Dari di surah Al-Qasas ayat 4 sampai berapa? 13. Ya. Ya. Jadi tegak Ros. 4 sampai 13. Nggak boleh tunduk gitu. Kenapa kok tunduk? Jadi surah Al-Qasas dari ayat berapa? 4 sampai 13. 13. Surat apa? Al-Qasas. Kisah Nabi Musa kecil ditulis. Kisah Nabi Musa kecil. Kisah Nabi Musa kecil. Ayo. Kisah Nabi Musa kecil. Kisah Nabi Musa kecil. Dipasang, awas pokoknya tidak boleh salah. Kalau salah nanti tulisannya kan numpuk. Ya, tutup. Kisah Nabi Musa kecil sudah, Pak. terdapat dalam sudah Al-Qasas, Al-Qasas, Al-Qasas ayat 4 sampai 13. sudah. Ya. Nah, akhirnya Nabi Musa tadi tumbuh sebagai remaja yang Kuat. sehat, yang kuat, tegak. Remaja yang Sehat. kuat, yang sehat. Ya. Ya. Terus Nabi Musa menyadari ternyata aku ini bukan anaknya Fir'aun. Ya. Ya. Aku ini bukan anaknya Fir'aun, tapi anaknya keturunan Bani Israel. Apa Ras? Keturunan Bani Israel. Bukan keturunan orang-orang Mesir. Ya. Ya. Nah, akhirnya Fir'aun ingin keluar dari istana. Tapi bagaimana caranya ya? Aku biar bisa keluar dari istana. Akhirnya satu hari ya, Nabi Musa ini berjalan-jalan sama kayak Rosi itu, sering jalan-jalan ke tengah sawah, ya, sering sama temannya jalan-jalan, lampu mat, gitu ya. Iya. Sering jalan-jalan ke alun-alun ya. Iya. Itu. Terus Nabi Musa melihat ada dua orang yang berkelahi. Oh, Rosi pernah berkelahi? Pernah berkelahi? Apa berkelahi itu? Bertaruh. Nah, taruh. Pernah? Enggak. Ya, jangan ya. Jangan. Tidak boleh. Melihat dua orang yang berkelahi. Satunya dari bangsa Mesir, satunya dari bangsa
Israil. Nah, karena Nabi Musa tadi dari bahasa mana? Israil. Israel. Akhirnya kasihan loh, ini kok temanku disiksa ini. Akhirnya apa? Akhirnya dipisah, ndak kena. Akhirnya orang Mesir tadi dipukul sama Nabi Musa, gitu. Cuman karena Nabi Musa kan besar, ya. Sekali pukul langsung lawannya mati. Ayo, ya apa ya? Sekali mukul langsung Lawannya mati. nggak pakai senjata, nggak pakai pisau, hanya pakai tangan biasa. Sekali pukul dek, orangnya langsung Mati. hebat ya. Hebat. Tegak tapi ya terus mengetahui lawannya mati, Nabi Musa pergi. Ya, akhirnya orang-orang Mesir heboh. Ini siapa yang membunuh ya? Gitu. Siapa yang membunuh ya? Gitu. Akhirnya dicari nggak ketemu. Nah, akhirnya apa? Aman wis. Setelah itu Nabi Musa pergi lagi jalan-jalan. Ternyata apa? Ternyata apa, Ros? Ada orang berkelahi lagi. Orangnya yang tadi sama. Yang tadi dibelain Nabi Musa berkelahi lagi. Ya, Ros ya? Ya. Yang tadi yang mana tadi yang dibela? Orang Israel tadi itu ternyata apa? Berkelahi lagi sama orang Mesir lagi. Ya. Akhirnya datang Nabi Musa. Mau dipisah, ternyata orang yang tadi dibela Nabi Musa ngomong, "Kamu mau bunuh lagi ya?" katanya. Karena salah ngomong tadi, akhirnya Nabi Musa rame-rame mau ditangkap sama orang Mesir. Ya. Iya. Akhirnya Nabi Musa dicari oleh orang Mesir. Tapi kemudian ada temannya yang beritahu, Musa, sudah jangan hidup di istana. Sekarang kamu harus cepat pergi sebelum ditangkap oleh orang-orang Raja Fir'aun tadi. Nah, surah kisah Nabi Musa ini juga bisa dibaca di Al-Qasas tadi, sama. Ayat 14 sampai ayat 21. Jadi kisah Musa yang remaja itu bisa dibaca di surat Al-Qasas ayat 14 sampai 21. Akhirnya Ros, Nabi Musa bisa keluar dari istana Mesir. Lalu kemudian Nabi Musa menikah dengan putranya Nabi Su'aib. 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 Nah, setelah itu apa? Setelah menikah, Nabi Musa kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk memperingatkan Raja Fir'aun. Tadi kenapa? Raja Fir'aun itu apa? 1, kejam. 1, kejam. Tegak. 2, suka membunuh. 3, mengaku dirinya Tuhan. Ya. Maka Nabi Musa dapat perintah dari Allah. Hai Musa, sekarang berangkat ke tempatnya Fir'aun. Suruh Fir'aun sadar bahwa dia bukan Tuhan dan dia harus menyembah siapa? Allah. Menyembah Allah. Maka kemudian berangkatlah Nabi Musa ke tempatnya Raja Fir'aun. Fir'aun ditemani siapa? Ditemani oleh saudaranya, namanya Nabi Harun. Tulis. Nabi Musa diperintah Allah
Nabi Musa diperintah Allah Nabi Musa diperintah Allah sudah. Siapa terus? Nabi Musa diperintah Allah Menyadarkan Raja Fir'aun, menyadarkan Raja Fir'aun ditemani siapa? Nabi Harun. Harun. Nah, sudah ya. Raja Fir'aun tadi, Nabi Musa tadi. Belum, Mbak. Ini Belum. masih ditulis. Ditemani Nabi Harun. Ditemani Nabi Harun. Ditemani Nabi Harun. Sudah, Pak. Nabi Harun. Nah, akhirnya ketemu. Siapa tadi yang ketemu? Musa dengan Fir'aun. Fir'aun. Terus Fir'aun tanya, kamu ini siapa? Gitu. Fir'aun lupa. Karena kenapa? Karena Musa sudah besar. Waktu pergi dari sana kan Fir'aun masih remaja ya. Ya. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian datang lagi ke tempatnya Raja Fir'aun. Setelah Musa pergi berkelana-kelana, akhirnya tanya, kamu ini siapa? Gitu. Tegak Ros. Kamu ini siapa? Terus Nabi Musa menjawab apa? Saya Musa. Dan ini teman saya Harun. Gitu. Akhirnya apa? Terus mau apa ke sini? Saya diperintah Allah untuk mengingatkan Raja Fir'aun agar menyembah Allah. Dan tidak lagi mengaku dirinya Tuhan, serta jangan berbuat yang kejam. Ya. Itu. Akhirnya apa? Raja Fir'aun marah. Oh, kamu ini tahu gitu, kamu waktu masih kecil tak bunuh dulu. Kenapa setelah besar kamu berani-beraninya membunuh? Apa? Sudah besar berani-beraninya apa? Mengingatkan aku. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Fir'aun dan Nabi Musa. Tukang-tukang sihirnya disuruh membuat sihir. Nabi Musa dikerubuti oleh ular-ular kecil banyak ribuan. Ada yang ke tangannya geremut-geremut gini ya. Ada yang ke sininya, ada yang ke sininya. Ya, Boros? Ya. Kalau urusan seperti itu, akhirnya sama Allah Musa diperintahkan, "Hai Musa, lemparkan tongkatmu." Nabi Musa diberi mukjizat mempunyai tongkat. Akhirnya dilemparkan. Nah, wujudnya adalah tongkatnya berubah ular. Akhirnya apa? Ular-ular yang kecil tadi semuanya dimakan. Setelah selesai, Raja Fir'aun nggak menerima, akhirnya dikejarlah Musa. Musa lari dengan Nabi Harun sampai ke dekatnya lautan. Loh, gimana ini? Di belakang ada pasukan Fir'aun, kalau mundur saya dibunuh, tapi kalau depan ada lautan, kalau nyebur saya mati. Akhirnya apa? Kemudian sama Allah, lemparkan lagi tongkatmu.
Diketukkan tongkatmu. Diketuk itu jabakan kayak Elsi mengetukkan tongkat begini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuk. Akhirnya lautannya ini terbelah. Ada jalan sini. Nabi Musa lari ke sini ke tengah laut, sampai ke pinggirnya. Pasukan Fir'aun sampai di tengah laut. Setelah sampai tengah laut, akhirnya apa? Perintah Allah lagi, ketukkan Musa tongkatnya. Diketuk lagi, bismillahirrahmanirrahim, diketuk. Yes. Akhirnya lautannya menyatu lagi, sehingga pasukan Fir'aun dan pasukannya Tenggelam. Nah, itu kisah tentang Nabi Musa dan Raja Fir'aun yang kejam. Siapapun yang menentang Allah akan mendapatkan Azab azab yang pedih. pedih. Ya, akan mendapatkan azab yang Pedih. Makanya kita sebagai hamba Allah tidak boleh menentang Raja Fir'aun. Ya, kalau Ya. kita menentang Raja Fir'aun, maka kita akan memperoleh Azab. azab. Azab itu apa sih? Coba. Azab itu apa ya? Azab itu adalah siksa dari Siksa Allah dari Allah karena kesalahan kesalahan manusia. manusia. Itu azab. Ya, itu. Jadi, nah sekarang jenazahnya Fir'aun ini ditaruh di museum Mesir, masih ada utuh. Itu memang kehendak Allah agar menjadi pembelajaran bagi manusia, supaya apa? Supaya kita tidak sewenang-wenang dan tidak menentang Allah seperti yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Fir'aun tadi. Nah, itu saja ya Ros pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan pelajaran yang lain. Rosi tetap belajar di rumah walaupun di masa pandemi. Ya, tetap belajar di rumah sehingga apa? Tidak putus pelajarannya. Ya, tetap ingat pada pelajarannya ya. Belajar di rumah yang semangat. Berdoa juga semoga pandeminya segera Akhir. Pak Rahman mohon pamit ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Bisa Pak Rahman ke sini atau melalui online. Nanti kita di Google Meet ya. Sekarang masih boleh berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Amin. Amin. Ya sudah, Pak Rahman minta pamit ya. Sampai ketemu lain hari ya. Sekarang silakan dimasukkan dulu ke tas-tasnya ini. Pak Rahman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat kreatif, baru saja kita ikuti program acara Guru Keliling bersama salah seorang guru yaitu Bapak Rahman Hadi dengan mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. So, terima kasih buat kamu semuanya yang udah stay tune di program acara Guru Keliling dan kita akan ketemu lagi di Guru Keliling selanjutnya. Bye!